Shalom, selamat malam saudaraku. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa 10 hari yang kita lakukan secara online pada malam hari ini. Kalau baru saja kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita yakin, kita percaya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan pada malam hari ini, sebagai murid-muridnya, kita mau taat dan kita mau setia di dalam bait Allah untuk menantikan janji-janji Tuhan di dalam doa 10 hari kita. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Lagi berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja
Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh melakukan bakti ibadah kami di dalam doa 10 hari. Meskipun kami boleh melakukannya di rumah kami masing-masing secara online ya Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa terima kasih kami, rasa syukur kami ya Tuhan, dan rasa bangga kami ya Bapa akan setiap kebaikan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami mau menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dari awal kami memulai ibadah kami sampai di penghabisannya, biarlah kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami semua ya Tuhan, yang melayani Tuhan pada malam hari ini, agar bukan dengan kuat, gagah dan hebat kami, tetapi biarlah dengan kebaikan-Mu ya Tuhan, dan Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu yang sebentar akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang Bapa, kami sudah siap ya Tuhan untuk melakukan ibadah kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Seperti pujian yang baru saja kita naikkan, kalau kita rindu, kiranya kuasa Roh Kudus boleh senantiasa dicurahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kiranya kita boleh dipulihkan semuanya, boleh diurapi dengan minyak yang baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang rindu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan pujian. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. 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 Dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. 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 Dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu di dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Sekali lagi, Yesus, dalam nama-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Kristus. Kaulah
Seperti pujian yang baru saja kita naikkan, hanya di dalam nama Yesus kita percaya, hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan dan jawaban atas setiap doa-doa saya dan saudara. Tidak ada nama lain yang sanggup menolong saya dan saudara, hanya nama Yesus satu-satunya yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita angkat pujian kita selanjutnya. Aku percaya, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Itulah Tuhan saya dan Tuhan saudara yang kita yakin, kita percaya Tuhan yang dahsyat untuk menolong saya dan saudara apapun masalah yang kita hadapi. Tiba waktunya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Kau Bapa yang baik.
setia. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Tak Kau jadikanku tempat berharga di mata-Mu. Oh, Kau Bapa yang baik, katakan sekali lagi, ku berikan syukurku. Berikan syukurku buat kebaikan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Saat Kau jadikanku tempat berharga di mata-Mu. Oh, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan ya Tuhan, itulah yang keluar dari hati kami ya Bapa. Sungguh Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang peduli, dan Bapa kami yang mengerti ya Tuhan Yesus Kristus akan setiap beban kehidupan yang kami boleh rasakan, yang kami hadapi ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kalau Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami semua ya Tuhan. Seperti pujian kami, Engkau hanya sejauh doa ya Bapa. Biar itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi pada saat ini, kami tidak menghadapinya sendirian. Tetapi ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah beribadah dari awal sampai di pertengahan ibadah kami. Melalui puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu Bapa sungguh sangat jauh dari sempurna adanya ya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Engkau yang menilai hati kami ya Tuhan. Kami melakukan itu semua dengan hati kerinduan. Dengan hati rindu Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan demi kebaikan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan, Kakak Susi yang sebentar akan memberitakan firman Tuhan. Biar Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, bukan hamba-Mu ini lagi yang berkata-kata, tetapi Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami semua. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah siap diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita untuk merenungkan pengajaran dari firman Tuhan. Terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena dari situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah tentang Menara Babel itu seringkali kita dengar, dan Menara Babel itu tidak terlepas dari seorang tokoh yang bernama Nimrod. Dia adalah anak dari Kus, cucu dari Ham, anak daripada Nuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat gambaran tentang Nimrod itu terlebih dahulu, tertulis dari Kejadian 10 ayat 6 sampai 12. Ham anak Nuh, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Ereh, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Kita melihat betapa besar dan gagahnya kuasa dan pribadi Nimrod itu. Dikatakan di dalam Alkitab, dia adalah orang yang pertama menjadi penguasa, berkuasa di seluruh bumi. Seluruh manusia yang merupakan keturunan Nuh dihimpunnya ke tanah Sinear, dan mereka bersepakat untuk mendirikan kota. Mereka bersepakat untuk berkumpul dan tidak tercerai-berai. Dan sesungguhnya ini adalah satu pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 9 ayat 1, Tuhan katakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nimrod adalah tokoh yang mempersatukan umat manusia untuk melawan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab kita melihat bahwa Nimrod adalah raja yang berkuasa atas Babel, Ereh, Akkad dan seluruh tanah Sinear. Kemudian ia memperluas wilayah kerajaannya sampai kepada Niniwe dan juga daerah-daerah lain ketika ia berhasil menundukkan wilayah Asyur. Menara Babel didirikan di tanah Sinear, dan saat itu seluruh manusia satu logat dan bahasanya. Manusia bersepakat untuk membangun kota agar mereka tidak berpencar lagi, dan mereka juga bersepakat untuk membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran pemberontakan manusia untuk mencapai surga dengan kekuatan dan usaha manusia. Dan itu adalah gambaran dari apa yang kita kenal sekarang sebagai agama. Agama sesungguhnya adalah segala apa yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kasih karunia Allah, untuk mendekat kepada Tuhan dan menjadi selamat. Namun saudara, agama tanpa kasih karunia Allah terlebih dahulu, itu semua tidak ada guna. Oleh sebab itu, Nimrod adalah gambaran orang yang menghimpun manusia untuk membentuk agama sendiri, untuk membuat pengertian sendiri untuk melawan Allah. Dikatakan di sini Nimrod adalah seorang pemburu di hadapan Allah. Kata pemburu itu sebenarnya juga memiliki arti sebagai lawan. Oleh sebab itu kata dikatakan pemburu di hadapan Tuhan itu sama dengan artinya orang yang berani melawan Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang usaha manusia ini, bahwa ini adalah permulaan dari usaha dan kerja keras mereka. Dan mulai dari saat itu apapun juga yang manusia rencanakan tidak ada yang tidak akan bisa terlaksana. Semua yang dikehendaki oleh manusia, semua yang direncanakan oleh manusia bisa terlaksana. Saudara, inilah kejahatan karena kemajuan pengetahuan manusia yang akan semakin besar untuk melawan Allah, menyangkal Allah, dan memberontak terhadap kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai apakah kita gambarkan Nimrod dan Babel itu? Nimrod adalah gambaran tentang antikris yang akan muncul di akhir zaman. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang antikristus itu, seperti Nebukadnezar, seperti Herodes, dan masih ada beberapa yang lainnya. Namun pada hari ini kita fokus untuk memperhatikan tentang Nimrod. Nimrod yang menjadi antikris yang akan muncul di akhir zaman, yaitu di zaman kita saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu sekarang dan kita bisa simpulkan apa yang mendorong manusia untuk mendirikan kota dan menara Babel. Yang pertama, mereka tidak percaya bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan cara yang sama seperti yang ada pada zaman Nuh, yaitu dengan air bah. Mereka tidak percaya ketika Tuhan sudah menggambarkan pelangi saat manusia sudah keluar dari bahtera, dan janji Tuhan, aku tidak akan mengadakan hukuman yang seperti ini. Mereka tidak percaya akan hal itu. Kemudian mereka juga melawan perintah Allah untuk menyebar dan beranak cucu. Mereka hanya ingin kumpul dalam satu tempat, dalam satu pimpinan dari Nimrod. Dan yang ketiga, mereka juga merasa aman dengan tembok yang kuat, tembok dan kota yang gagah, kota yang hebat, sehingga mereka tidak memerlukan pertolongan dari Tuhan lagi. Dan kemudian kita melihat manusia menciptakan ibadahnya sendiri. Digambarkan dari bagaimana mereka berusaha mendirikan menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika seorang manusia tidak percaya kepada Tuhan, kepada siapa dia percaya? Kepada siapa ia menyerahkan hidupnya? Atau dengan kata lain, siapakah yang berkuasa atas hidupnya itu? Jika seorang tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka kita tahu hidup orang itu ada di tangan kuasa iblis, ada di tangan kendali kerajaan maut. Dia tidak bisa dipisahkan dari kerajaan maut dan terus menerus ada dalam ikatan dosa. Hanya itu pilihannya. Saudara memilih menyerahkan hidup saudara kepada tangan Tuhan yang kuat, atau saudara biarkan hidup saudara dikuasai oleh kerajaan maut.
Walaupun saudara sendiri berkata, aku berkuasa atas hidupku, aku tidak percaya dan tidak menyerahkan hidupku kepada iblis. Namun itu bukan pilihan. Yang ada hanyalah saudara pilih Tuhan yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan seluruh isinya, atau saudara biarkan diri saudara terikat dalam kuasa maut. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia memberontak kepada firman Tuhan, ketika manusia merasa dirinya hebat, ketika manusia menjadi sombong dan mengandalkan diri mereka, sesungguhnya mereka tanpa sadar sudah menjadi seorang penyembah iblis. Ketika antikristus muncul, maka ia akan menyeret manusia untuk menyembah kepada iblis. Hal ini tertulis dalam Wahyu 13 ayat 14 sampai 15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Inilah yang akan dikerjakan oleh antikris ketika ia ada di muka bumi ini, yaitu ia menyeret manusia di seluruh bumi untuk menyembah kepada patung. Kalau kita bicara tentang menyembah kepada patung, maka itu tidak lain dan tidak bukan, itu berbicara tentang agama yang sia-sia, kepercayaan yang sia-sia. Manusia seperti melihat kuasa yang begitu besar ada di dalam patung itu. Manusia seperti merasakan ada janji-janji yang baik yang ditawarkan ketika mereka meninggalkan Tuhan. Janji-janji yang menjamin hidup mereka tidak kekurangan ketika mereka mendengarkan apa yang diperintahkan antikris untuk menyembah patung binatang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa ini tidak sekejap terjadi ketika antikristus itu muncul di dunia. Tidak, saudara. Tetapi dari sejak awalnya, iblis telah berusaha mengadakan apa yang disebut di dalam Alkitab itu sebagai kedurhakaan, yang mulai bekerja, yang mulai menyusup di dalam pikiran-pikiran manusia, ajaran-ajaran yang membuat manusia tidak mengakui keberadaan Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 2 berkata, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kita lanjutkan. Tetap di sini dikatakan sejak semula kedurhakaan itu telah mulai bekerja. Oleh sebab itu berkali-kali Tuhan menyuruh kita untuk waspada agar kita jangan terseret arus. Tuhan berkali-kali menasihatkan kepada kita untuk dengar-dengaran kepada firman Allah, agar kita jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran guru-guru dan nabi-nabi palsu. Tuhan menyuruh kita untuk waspada dan mentaati firman Tuhan, sehingga ketika kesesatan itu datang, kita bisa menandainya dan menolaknya. Apakah yang diajarkan oleh agama baru itu? Agama modern, agama di akhir zaman ini. Mari saudara kita perhatikan, ada 4 hal yang diajarkan di dalam agama yang baru ini. Ajaran antikristus ini, perintah Nimrod di akhir zaman ini. Yang pertama, manusia diajar untuk menolak keberadaan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sekarang banyak yang percaya bahwa hidup manusia itu adalah lahir dan mati. Dan setelah itu tidak ada lagi. Tak ada rencana Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu manusia
memiliki hidup tanpa harapan. Banyak manusia yang berputus asa, banyak manusia yang mengakhiri hidupnya karena mereka percaya hidup itu hanya sebatas lahir dan mati. Lihat di sekolah, pelajaran-pelajaran tentang evolusi mengajarkan anak-anak kita untuk percaya bahwa bumi, langit, dan segala isinya terjadi karena sebuah ledakan besar, bukan karena firman Allah yang penuh kuasa. Demikian juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak kita diajari, dicekoki dengan rupa-rupa ajaran yang menyusup dalam film-film, sehingga mereka begitu mendambakan atau begitu memuja tokoh-tokoh hero, tokoh-tokoh yang hebat. Tetapi kita melihat setiap tokoh-tokoh yang hebat itu selalu punya kelemahan yang memalukan. Seolah-olah apa yang tidak diajarkan kepada mereka, anak-anak kita diajarkan tidak ada superhero yang sempurna. Padahal kita punya superhero yang sempurna, yaitu juru selamat Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah melepaskan kita dari dosa. Demikian juga saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ajaran ini juga menyusup di kalangan orang Kristen. Perhatikanlah ketika orang Kristen berdoa, perhatikanlah ketika orang Kristen beribadah, memuji Tuhan, datang ke gereja. Siapakah yang mereka cari? Jika mereka melakukan itu sebagai kebiasaan atau sebagai urusan yang perlu diselesaikan, atau apapun saja alasannya, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam ibadah dan doanya setiap hari, maka itu sama saja dengan mengajarkan kepada mereka, atau sama saja artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata akan datang saatnya dan sudah tiba saatnya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Inilah ya saudara yang sedang dikerjakan selama 10 hari masa penantian turunnya Roh Kudus. Ini bukan hanya sekedar peringatan, namun kita mau sungguh-sungguh, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, merenungkan firman Allah dan rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kita boleh beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ajaran kedua saudara yang sedang berkembang di kalangan orang-orang di seluruh dunia adalah manusia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Yang pertama, manusia diajarkan tidak ada Tuhan. Yang kedua, manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Manusia bebas menentukan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidupnya. Bebas melakukan apa yang mereka ingin lakukan terhadap tubuhnya. Dan sesama manusia haruslah menghormati apapun pilihan dan keinginan orang lain. Sebagai contoh saudara, di dalam hal ini adalah orang-orang yang dengan tenang mengaborsi. Di beberapa negara bagian Amerika contohnya sudah disahkan secara hukum, secara legal, bayi yang masih dalam kandungan ibu yang sudah berumur 9 bulan masih boleh diaborsi. Alasannya apa? Karena mereka belum memiliki hak konstitusi. Bagi kita ini adalah sesuatu yang gila. Tetapi cepat atau lambat ini juga akan sampai di negara kita. Bagaimana dengan LGBT? Orientasi seks yang berbeda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini jika ada gereja atau aras gereja yang menyatakan bahwa LGBT itu adalah dosa, maka akan dicatat sebagai pelanggaran HAM. Sungguh luar biasa. Mereka mengungkapkan alasan-alasan yang mereka anggap sebagai ilmiah dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai hal ini. Tidak ada dosa bagi orang yang merasa dirinya Tuhan, yang berkuasa atas dirinya. Dosa itu hanyalah perasaan bersalah. Perasaan yang bersalah yang akan membebani, yang akan membuat manusia tidak bisa berjalan dengan bebas, tidak berjalan dengan sepenuh
apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, di gereja-gereja pun sekarang saudara, banyak orang-orang yang tidak berani menyuarakan tentang pertobatan. Banyak orang-orang di dalam gereja saudara tidak berani untuk mengatakan tentang dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah ajaran dari agama modern sekarang. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-7 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Firman ini mungkin tidak laku bagi orang-orang yang merasa bahwa dia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Dan ajaran yang ketiga saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah tentang agama. Agama di dunia harus bertujuan untuk membawa damai terhadap sesama manusia. Di mana kesalahan kalimat ini? Tentu saja itu sepertinya tidak salah. Tetapi pengejawantahannya adalah manusia harus mengedepankan toleransi dan saling memahami. Ajaran agama sesungguhnya bukanlah untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, tetapi membuat manusia di seluruh dunia hidup dalam harmoni dan kedamaian. Agama yang menolak hal ini tidak layak disebut sebagai agama. Agama itu harus dihapuskan dari dunia. Agama yang benar adalah kebaikan kepada semua orang, atau menerima satu sama lain apa adanya. Seperti poin kedua tadi saya katakan, tidak boleh agama itu menyinggung-nyinggung kesalahan orang. Tidak boleh agama itu harus menunjukkan dosa orang sehingga menimbulkan kebencian. Saudara, seperti yang saya tadi katakan, gereja-gereja tidak boleh menolak orang-orang LGBT untuk masuk dalam gereja, beribadah, dan bahkan menjadi pemimpin ibadah. Sungguh saudara, ini merupakan keadaan yang membuat miris hati kita. Tetapi saatnya itu akan datang saudara kepada seluruh dunia. Dan bahkan menurut saya ini sudah mulai berjalan di beberapa gereja di Indonesia. Yohanes 16 ayat 8-11 mengatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak umat Kristen tidak memahami ayat ini. Mereka menjadi umat yang tidak peduli dengan apa yang Roh Kudus katakan. Yang sesungguhnya Roh Kudus itu adalah yang Tuhan Yesus utus untuk mengingatkan seluruh umat Tuhan. Banyak orang yang mengaku sebagai umat Tuhan menjadi kecewa ketika Roh Kudus mengingatkan dirinya akan dosa-dosanya. Kecewa kalau Roh Kudus menuntun dia untuk hidup dalam kekudusan. Kecewa kalau orang-orang didorong untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka menganggap mereka adalah Tuhan bagi diri mereka sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang keempat yang diajarkan oleh antikris di akhir zaman adalah ilmu pengetahuan dan teknologi adalah segala-galanya. Manusia diajar untuk mengejar apa yang disebut perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini menjadi menyimpang, sering kita lihat. Contohnya adalah adanya usaha untuk mengawinkan manusia dengan binatang. Adanya usaha untuk menciptakan manusia dari sel manusia, yaitu cloning. Adanya usaha manusia untuk membuat matahari. Dan berbagai-bagai usaha lagi dilakukan oleh manusia. Yang akhirnya kita melihat juga dunia saat ini sedang terancam, sedang mengintip bahaya peperangan. Bukan peperangan seperti zaman tahun 40-an, namun peperangan yang lebih mengerikan. Peperangan biologis
peperangan kimia, peperangan nuklir, peperangan cyber, peperangan dagang. Itu semua saudara yang dikasih oleh Tuhan akan sangat mudah menghancurkan bangsa demi bangsa. Pengetahuan yang berkembang begitu rupa dipakai oleh manusia untuk saling menghancurkan. Kemajuan teknologi telah membuat manusia itu akhirnya menjadi diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Sekarang dengan sebuah handphone, Anda bisa membawa uang Anda, berbelanja dengan handphone, melakukan ini dan itu dan sebagainya. Kalau Anda misalnya ketinggalan handphone di rumah, Anda akan menjadi resah. Berapa lama Anda bisa bertahan kalau Anda kelupaan membawa handphone? Banyak orang yang sudah berkata, aku lebih baik ketinggalan barang yang lain daripada handphoneku. Itu satu contoh kecil, dan kedepannya pengetahuan akan bertambah sehingga manusia berpendapat inilah kemajuan itu. Manusia berpendapat aku tidak memerlukan Tuhan karena seluruh teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berkembang begitu pesat. Oleh sebab itu saudara, dari keempat ajaran antikristus di akhir zaman, kita hendaknya selalu waspada. Karena kita juga tahu sebagaimana apa yang Tuhan lakukan kepada menara Babel, kepada Nimrod, kepada kota Babel yang dihancurkan oleh Tuhan dengan cara membuat mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain. Maka demikianlah agama Babel yang sedang berusaha, ya, pendurhaka itu sedang berupaya kerja keras untuk menanamkan nilai-nilai ajaran sesatnya ke seluruh manusia di bumi ini. Dia pasti akan digagalkan, pasti akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Akan dengan sangat mudah Tuhan Yesus mengalahkannya. Dalam Wahyu 18 ayat 2-5 berkata, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Perhatikan saudara apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ajaran-ajaran yang akan diajarkan kepada anak-anakmu. Pemahaman-pemahaman, paradigma milenial, paradigma yang disebut kekinian. Hati-hati saudara. Itu semua bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, keluarlah dari situ. Jauhkanlah dirimu dari Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mengasihi dunia, jangan kita menginginkan dunia, jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi datanglah kepada Tuhan, karena keselamatan sungguh datang hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Besok kita akan lanjutkan pengajaran tentang Pentakosta dan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita masuk dalam doa penutup dan kita nyanyikan terlebih dahulu pujian penyembahan kita, Engkaulah Tuhan.
yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah ya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada sore dan malam hari ini. Menjadi peringatan bagi kami umat-Mu untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Untuk selalu mendekat kepada Tuhan, karena saat ini kami merasakan benar Antikristus sudah bekerja, kedurhakaan sudah bekerja di mana-mana dan siap menghabisi kami jika kami lengah dan lemah. Tolong kami umat-Mu ya Tuhan. Hanya kepadamu kami letakkan seluruh kehidupan kami. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, agar Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Beri kepada kami ya Tuhan pengertian akan maksud dan rencana-Mu dan setiap kehendak-Mu agar kami kerjakan. Dan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, karena seluruh kehendak dan keputusan-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami ya Tuhan umat-Mu yang telah bersepakat untuk sepanjang 10 hari ke depan berdoa bersama, mencari wajah-Mu, memohon Roh Kudus agar Engkau berkenan mencurahkan. Karena kami merasakan benar ya Tuhan, tanpa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, tanpa Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan mengingatkan kami dan memberi kekuatan dan menghibur kami, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bermohon ya Tuhan, curahkan Roh Kudus agar terjadi Pentakosta ya Tuhan di dalam gereja kami kepada setiap umat Tuhan, sehingga kami ya Tuhan boleh mengerti setiap maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi umat yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Bangkitkan umat-Mu Tuhan, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, pria dan wanita, semua tiada terkecuali Tuhan pakai, Tuhan jadikan menjadi perkakas yang mulia di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, keberadaan anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang berdoa kepada Tuhan, tidak lepas dari segala persoalan-persoalan dan beban berat yang dihadapi dalam hidup mereka. Dan kami berdoa bermohon kiranya Tuhan beserta dengan kami, sehingga apa yang harus kami pikul menjadi ringan, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Mereka ya Tuhan yang sekolah, mereka yang bekerja, mereka ya Tuhan yang melakukan perdagangan, biarlah Tuhan berkenan menjagai dan memberkati mereka selalu.
Agar ya Tuhan, langkah demi langkah kehidupan kami adalah di dalam kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan berkat-Mu atas tiap rumah tangga, agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu hadir dalam tiap-tiap keluarga. Dan kasih Tuhan yang sempurna boleh menyempurnakan dan mempersatukan seisi rumah dari tiap-tiap rumah tangga. Dijauhkan dari segala pemberontakan, dijauhkan dari pertengkaran dan kekerasan. Demikian juga Tuhan jauhkan dari segala perselingkuhan dan perceraian. Tapi biarlah tiap-tiap rumah tangga boleh bercahaya di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan pelihara, sehingga mereka juga boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap para manula di tempat ini. Tuhan berkati dan peliharalah mereka. Beri mereka kesehatan dan kekuatan. Beri hati mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga di masa tua mereka hanya ada satu nama yang selalu melekat di dalam hati dan pikiran mereka. Itulah nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan berkati seluruh pelayanan-pelayanan di dalam rumah ibadah kami, agar kami boleh merasakan dan mengalami kemajuan yang nyata dalam pelayanan kaum pria, kaum anak, demikian juga Tuhan remaja, pemuda dan kaum wanita, serta ibadah raya, demikian juga pelayanan tengah minggu anak. Tuhan kiranya hadir dan memberkatinya. Dan kami rindu ya Tuhan, agar umat-Mu bertambah hari bertambah setia untuk beribadah, bertambah hari bertambah setia ya Tuhan untuk menjadi saksi, dan bertambah hari bertambah setia ya Tuhan untuk mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kami Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Kami berdoa bermohon, jauhkan dari umat-Mu segala bentuk perpecahan dan kecemaran, segala rupa ajaran-ajaran sesat. Jadikan gereja-Mu ini ya Tuhan menjadi gereja yang selalu berkenan kepada Allah, karena firman dan kebenaran-Mu saja yang satu-satunya menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang berharap agar mereka boleh mendapat lawatan Roh Kudus. Engkau tidak pernah menolak setiap orang yang meminta Roh Kudus kepadamu ya Tuhan. Dan oleh itu, sebab itu kami berdoa dan bermohon, kiranya Roh Kudus tercurah bagi seluruh umat-Mu pada sore dan malam hari ini. Saudara-saudara kami ya Tuhan yang bergabung dalam ibadah ini, walaupun mereka tidak satu jemaat dengan kami mohon lawatan Tuhan dan berkat Tuhan bagi mereka. Biarlah mereka juga boleh merasakan ada kuasa dan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan ibadah doa 10 hari ini. Dan melalui ibadah ini mereka dikuatkan dan disegarkan jiwa dan hati mereka. Biarlah Tuhan juga berkenan menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam keadaan lemah dan sakit. Oleh jamahan Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus engkau sudah diampuni. Dan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, persatukan umat Kristen di seluruh Indonesia, agar kami ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini lewat doa-doa kami, lewat kehidupan kami, lewat ibadah kami ya Tuhan, lewat kesaksian kami. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan boleh menjaga bangsa Indonesia karena doa-doa anak Tuhan, sehingga kami boleh diluputkan dari segala ancaman-ancaman yang mengintip di akhir zaman, baik bencana alam, bencana penyakit, bencana perang, bencana ekonomi dan lain sebagainya. Mohon kuasa Tuhan boleh menghalaukan itu dari negeri kami. Kiranya bangsa ini boleh menerima Injil Kristus. Ya Tuhan, Engkau lawat dengan kuasa-Mu, sehingga setiap harinya kami boleh melihat dan mendengar jiwa-jiwa baru dimenangkan, jiwa-jiwa baru diselamatkan, dan jumlah bilangan orang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tambahkan setiap harinya. Berkati juga Tuhan pemimpin negeri ini, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, seluruh aparat menteri dan pembantu-pembantu presiden lainnya. Juga ya Tuhan,
Engkau berkati ya Bapa setiap pejabat-pejabat ya Tuhan di bidang hukum, di bidang DPR legislatif ya Tuhan. Tuhan berkati agar semua Bapa boleh menjalankan tugas pekerjaan mereka di dalam takut akan Tuhan. Juga pemimpin daerah kami mulai dari gubernur sampai tingkat terendah, mohon Tuhan lawat dan berkati. Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memberkati bangsa Israel. Tuhan lindungi dari segala serangan musuh. Terlebih kota Yerusalem, biarlah sesuai dengan namanya kota itu boleh menjadi kota damai. Tuhan halaukan segala musuh yang hendak menyerang negeri itu. Tuhan kuatkan pertahanan mereka dengan kuasa tangan Tuhan. Tuhan juga berkenan melawat bangsa ini dengan berita Injil. Sehingga tiap harinya ya Bapa, kabar baik tentang Tuhan Yesus boleh didengar oleh seluruh bangsa ini. Dan setiap harinya bertambah-tambahlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami ya Tuhan berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala kami. Kami mohon Tuhan beri kekuatan kepadanya, beri hati dan pikiran yang selalu bergembira, dan Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan dan juga maut. Tuhan jamah Tuhan tubuhnya sehingga seluruh kelemahan di dalam tubuhnya oleh bilur darah Tuhan Yesus semata sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Sesungguhnya banyak ya Tuhan yang hendak kami mohonkan kepadamu. Namun Engkau yang lebih mengetahui apa yang tepat untuk kami terima daripadamu. Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk mengadakan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami doakan kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan hati yang penuh dengan syukur dan terima kasih kami berdoa bermohon. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyempurnakan dan mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.